wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel Suami Soleh. Insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang saya bacakan, yang kita akan pelajari dari sebuah kitab yang bernama Al-Hadis Al-Arba'in Nawawi, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin. Hadis ini adalah hadis yang ke-11. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Wa qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Baik sahabat soleh dan solehah dimanapun kalian berada, hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi adalah cucu kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Bahwa Hasan pernah mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang berbunyi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Baik sahabat soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini yang pertama bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i dalam kitab mereka, bahwa ada sebuah ucapan atau hadis Nabi Muhammad SAW. Ucapannya mudah, simple, sangat mudah untuk dipahami, yaitu tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Bagaimana contohnya? Seseorang sudah berwudu, ketika hendak sholat dia ragu apakah wudunya masih ada atau sudah batal. Maka di sini seseorang tersebut dalam dilema antara sudah masih ada wudunya atau sudah batal. Maka dengan kondisi inilah kita dapat mengaplikasikan hadis ini. Tinggalkanlah, kata Nabi, sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang meyakinkanmu. Artinya seseorang boleh memilih di sini, melihat kira-kira kalau dia yakin wudunya masih ada berapa persen. Kalau dia yakin wudunya itu betul-betul yakin persennya masih besar, dia yakin wudunya tidak batal, maka dia tetap sholat. Tapi apabila dia ragu-ragu di tengah-tengah 50-50% antara batal dan tidak, maka lebih baik dia berwudu. Itu akan lebih baik. Sahabat soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pencontoh kedua adalah seandainya ada seorang laki-laki yang merasa bahwa di bajunya ada najis ketika hendak sholat, padahal sebelumnya dia sudah membersihkannya, tapi dia ragu apakah sudah dibersihkan, najis ini betul-betul bersih dari bajunya atau masih ada yang lengket. Maka keraguan-raguan di sini adalah adanya najis di bajunya, maka dia harus meninggalkan keraguan ini. Bagaimana cara meninggalkan keraguan tersebut? Maka dia kembali lagi mengecek, melihat baju yang ada najis di bajunya, dia segera cuci, bersihkan agar hilang keraguan-raguan itu. Maka ini yang dia sebut dengan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tujuannya apa hadis ini? Hadis ini mengingatkan kita agar kita ketika dalam kondisi ragu-ragu, dalam keadaan 50%, maka kita harus betul-betul meyakinkan diri kita untuk meninggalkan sebuah keraguan menuju suatu keyakinan yang apabila keyakinan itu dapat menjadi sebab perantara diterimanya amal ibadah kita. Baik sahabat soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun manfaat atau pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa agama Islam ingin mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah meninggalkan suatu keraguan, suatu kegundahan
menuju kepada suatu keyakinan dalam setiap perbuatan amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita betul-betul yakin kita dapat memenuhi syarat dan rukunnya sehingga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada baik sahabat yang soleh dan solehah dimanapun Anda berada, adapun pelajaran kedua dari hadis ini adalah kalau engkau ingin adanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam dirimu, maka hilangkanlah keraguan-raguan yang ada dalam dirimu sehingga engkau mendapatkan keyakinan, dan keyakinan itu akan membuahkan hasil. Hasilnya adalah ketenangan, kedamaian dalam hati kita, dalam setiap ibadah, dalam setiap amal yang kita lakukan. Baik, adapun pelajaran yang ketiga adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang sangat luar biasa, singkat, padat, mudah dipahami oleh kita semua, yaitu tinggalkanlah suatu keraguan itu menuju kepada suatu keyakinan. Nah, ucapan yang singkat ini apabila kita dapat aplikasikan dalam diri kita, maka kita akan senantiasa bahagia, tenang dalam melakukan amal ibadah kepada Allah SWT dengan keyakinan dan menghilangkan segala keraguan. Baik sahabat yang soleh dan soleha yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itulah beberapa penjelasan singkat tentang hadis Arba'in yang ke-11 ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua dan memudahkan kita semua untuk beramal dan kembali lagi meninggalkan semua keraguan menuju kepada keyakinan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.